Ada apa dengan tanggal 8 Maret tahun 2021? Sangat pentingkah bagi KPM PKH, BPNT ataupun KPM BST? Simak terus video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube Husein Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi penting bagi KPM PKH, KPM BPNT dan KPM BST. Apa informasi penting itu? Dan ada apa dengan tanggal 8 Maret tahun 2021? Simak terus video ini dan saya mohon bantuannya kepada teman-teman semua untuk mendukung channel saya dengan cara yang cukup mudah dan gratis. Teman-teman cukup klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari saya. Dan jangan lupa klik tombol like-nya juga apabila informasi ini teman-teman suka, dan di-share baik itu di media sosial, di grup FB ataupun di grup WA. Nah, informasi apa sih yang penting bagi KPM PKH, KPM BPNT dan KPM BST? Dan ada apa dengan tanggal 8 Maret tahun 2021? Wah, ini penting sekali bagi KPM PKH, KPM BPNT dan KPM BST. Kenapa? Karena perbaikan data itu deadline-nya tanggal 8 Maret tahun 2021. Buktinya pada tanggal 26 Februari tahun 2021 Menteri Sosial mengirimkan surat. Nih saya bacakan ya teman-teman ya. Perihal Menteri Sosial mengirimkan surat, halnya adalah perbaikan data salur penerimaan bantuan sosial. Nah, kalau di sini nih bantuan sosial yang disampaikan bantuan sosial PKH, bantuan sosial BPNT dan bantuan sosial tunai atau BST. Mungkin saya bacakan ya. Surat ini ditujukan kepada bupati, wali kota seluruh Indonesia. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako atau BPNT dan program bantuan sosial tunai atau BST, perlu terus dilakukan upaya pemadanan data penerima bantuan sosial tersebut dengan data Dukcapil. Sehubungan dari itu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rekapitulasi data pengolahan data PKH, sembako atau BPNT dan BST per tanggal 26 Februari 2021 yang dapat diunduh melalui aplikasi SIKNG. Nah, aplikasi ini tersedia di Play Store. Itu yang pertama. Yang kedua, data hasil pengolahan sebagaimana terlampir. Terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diperbaiki mencakup. Ini sudah saya terangkan di video-video saya sebelumnya. Cuman alangkah baiknya kita akan kupas lagi di video kali ini. Yang pertama, NIK yang tidak padan dengan Dukcapil. NIK tidak padan dengan Dukcapil. Jadi kalau misalnya ada KPM, PKH ataupun BPNT ataupun BST yang NIK-nya tidak padan dengan data Dukcapil, kalau ini tidak padan, maka harus melaporkan kemana? Mungkin ke pendamping kalau PKH, ke pendamping PKH, kalau BPNT ke TKSK, kalaupun BST bisa ke TKSK ataupun ke operator SIKNG di masing-masing desa. Yang kedua, NIK yang padan Dukcapil tetapi nama mirip. Misalnya di bantuan yang diterima baik itu PKH ataupun BPNT ataupun BST, NIK-nya padan, sama NIK-nya.
tapi nama mirip. Contoh yang kemarin saya upload, Siti Romla, tidak pakai H belakangnya, tapi di KK ataupun di KTP itu pakai H. Jadi Siti Romlah. Nah, ini harus bagaimana juga? Harus juga melaporkan kalau memang itu PKH, melaporkan ke pendamping PKH. Kalau memang itu BPNT, melaporkan ke TKSK. Kalau misalnya itu BST, juga melaporkan ke TKSK ataupun operator SIKNJ yang ada di desa. Terus yang selanjutnya, NIK yang padan Dukcapil tapi nama berbeda. Nah, ini terjadi juga. Contoh misalnya yang dulu saya berikan contoh, Pak Ahmad. Pak Ahmad punya anak namanya Siti, tetapi di kartu KKS itu bernama misalnya Pak Ahmad, tapi di Dukcapil, di KK ataupun KTP bernama Pak Siti, karena memang anaknya anaknya itu namanya Siti. Ini juga harus melaporkan, asal dengan catatan NIK yang ada di KTP dan KK itu sama dengan yang ada di data KKS. Yang selanjutnya, NIK yang strukturnya tidak benar maupun kosong. Ada. Kalau kita dilihat di Excel, biasanya kalau tidak dikasih rumus ataupun tanda di depan untuk menuliskan NIK 350 0927 bla bla bla, terakhir itu pasti akan 0. Nah, ini namanya NIK tidak, strukturnya tidak benar, bahkan 0. Ini harus juga melaporkan ke masing-masing pengampu dari masing-masing bantuan. Yang selanjutnya, NIK dan nama yang lebih dari satu ataupun ganda, kita sebut ganda. Misalnya seperti video-video saya yang sebelumnya, misalnya ada namanya Ahmad tersebut ada sekian orang dan yang asli satu, maka yang lain juga harus dilaporkan. Ini sudah tidak ada orangnya, ini ganda dengan saya. Lapornya kemana? Ke masing-masing pendamping. Kalau PKH ya pendampingnya ke pendamping PKH, kalau BPNT melaporkan ke TKSK, kalau BST juga melaporkan ke TKSK ataupun operator SIKNJ yang ada di desa. Yang selanjutnya, penerima bantuan yang sudah meninggal. Nah, ini juga harus dilaporkan ke masing-masing pendamping. Seyogianya bagi KPM PKH, KPM BPNT dan KPM BST, apabila menemui datanya tidak sesuai dengan admin Duk atau datanya tidak sesuai dengan yang ada di Dispenduk Capil, maka seyogianya dan secepatnya untuk melaporkan ketidakpadanan tersebut kepada masing-masing pendamping. Kalau PKH ke pendamping PKH, kalau BPNT ke pendamping atau ke TKSK atau pendamping BSP, kalau BST juga bisa ke TKSK atau operator SIKNJ yang ada di desa. Nah, data ini harus masuk pada tanggal 8 Maret 2021. Jadi sebelum tanggal tersebut, silahkan bagi KPM, baik itu KPM PKH, BPNT ataupun BST, untuk melaporkan ketidakpadanan datanya ke masing-masing pendamping. Agar kenapa? Agar bisa diperbaiki datanya dan untuk kelancaran bantuan yang diterima oleh masing-masing KPM tersebut. Saya ulangi lagi, sebelum tanggal 8 Maret 2021, apabila ada KPM yang masih datanya tidak padan sesuai dengan 6 kriteria yang saya sebutkan tadi, sesegera mungkin sebelum tanggal 8 untuk melaporkan kepada masing-masing pendamping. Kalau PKH, lapornya ke pendamping PKH. Kalau BPNT, lapornya ke pendamping BSP ataupun pendamping BPNT ataupun TKSK. Kalau BST itu juga melaporkan ke pendamping BST ataupun itu TKSK. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi KPM BPNT, KPM PKH dan KPM BST. Dan terakhir, saya juga mengajak bagi teman-teman untuk saling menguatkan dalam memutus rantai COVID-19.
dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih banyak.